Roh Kudus menulis saya, lindungi saya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus berkata sedemikian dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kuasa dunamis inilah yang melindungi kita dari segala kuasa roh jahat. Mari saya beritahu satu kebenaran buat saudara. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya bukan hanya setakat jasmani, bukan setakat manusia, tetapi perjuangan kita itu kita melawan pemerintah-pemerintah. Nah, ini bukan kerajaan, ini adalah sesuatu di alam roh. Pemerintah-pemerintah ini adalah penguasa-penguasa kerajaan yang dipanggil kerajaan iblis, Satan, roh jahat, melawan penguasa-penguasa. Apa ini? Ada dalam status struktur kerajaan iblis, kerajaan roh jahat ini ada status mereka tersendiri. Mereka ada status pemerintah, mereka ada penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini jelas menyatakan bahwa ini bukanlah kerajaan yang kita lihat, bukan negeri, tetapi merupakan kerajaan gelap, penghulu dunia yang gelap, dan melawan seterusnya, melawan, dengar ini, roh jahat di udara. Apa itu roh? Roh itu tidak dapat dilihat. Roh jahat ini suruhan-suruhan iblis, suruhan setan. Anda harus percaya bahwa wujudnya makhluk jahat yang dipanggil setan atau iblis, yang tidak kita bisa lihat secara mata kelihatan, melainkan ia merasuk orang. Tetapi kita tidak dapat melihat secara mata kasar karena itu adalah makhluk roh. Hanya Roh Kudus bersama dengan roh manusiawi kita akan menjadikan kita tajam penglihatan untuk bisa melihat roh-roh jahat ini. Amin. Tapi roh-roh jahat ini berada di udara, di angkasa, ya. Dan kamu tidak akan melihat karena ini adalah makhluk roh. Nah, apa hubungannya dengan coronavirus, dengan COVID-19? Coronavirus itu begitu kecil, tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Kalau saudara melihat sekarang, orang tidak dapat tahu di mana, tetapi dia merebak daripada binatang ketika waktu di China dan mulai merebak ke seluruh dunia. Di negara kami di Thailand hari ini sudah lebih 1.300 orang yang dijangkiti oleh tulah dan penyakit sampar ini. Di Malaysia, negara jiran kami, sudah 35 orang meninggal. Dan mulai tersebar ke Afrika. Di Amerika ratusan ribu sekarang setelah dijangkiti oleh virus yang tidak kelihatan ini. Nah, apa hubungannya dengan roh jahat? Mari saya beritahu. Tuhan Allah tidak pernah mengirimkan kejahatan, tidak pernah menginginkan manusia ditimpa musibah maupun kejahatan. Tetapi sebagaimana yang saya katakan dalam Efesus 6:12, roh-roh jahat ini adalah perbuatan roh jahat suruhan ketuanya yang dinamakan iblis, Satan, si ular tua, si naga ini, raja setan ini. Dan roh-roh jahat inilah yang menjadi agen, menjadi agent untuk membawa penularan ini ke binatang-binatang, dan juga melalui binatang dibawa menjangkiti manusia. Tetapi Tuhan melindungi umatnya. Dan karena kejahatan, karena keegoan, kebanggaan,
dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan di seluruh dunia ini, mereka tidak bertobat, tidak kembali kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Yehova Elohim, kepada Allah Bapa, maka apa terjadi? Tuhan bukan menjadi pelindung. Pelindung mereka adalah kuasa manusia, kuasa ekonomi, kuasa keuangan, kuasa politik, dan kuasa medis. Saya tidak melawan dan tidak mengatakan saya anti terhadap kuasa-kuasa ini. Kita perlu diberkati oleh Tuhan. Kita perlukan uang untuk hidup, membeli makanan dan minuman dan pakaian. Kita juga perlu memiliki sistem kerajaan yang tentram dan aman untuk memerintah. Tuhan mengangkat semua ini. Kita juga perlu kekuatan, kepakaran para medis, para dokter, para saintis untuk menemukan benda-benda seperti obat, seperti vaksin untuk melawan penyakit. Dan saya berdoa supaya Tuhan memakai mereka-mereka ini untuk menemukan obat atau vaksin yang seterusnya dapat membantu menguatkan imunisasi untuk melawan penyakit sampar itu. Saya tidak melawan, tetapi mari saya beritahu perjuangan kita. Penyakit ini lebih dari setakat pengetahuan medis yang menggelarnya COVID-19 atau virus corona. Ia adalah pengaruh makhluk roh. Ada agent di sebalik virus ini yang membawa kejahatan ini, yang mengakibatkan seperti kita Wahyu katakan terjadinya kematian, terjadinya peperangan, terjadinya serangan dari binatang buas. Karena satu daripada cara iblis adalah menggunakan virus ini. Cara roh-roh jahat membawa virus ini yang tidak kelihatan dan menular, mengakibatkan kematian, penyakit, keseksaan. Itulah kuasa iblis. Itulah cara iblis ingin membunuh manusia, ingin memusnahkan sejagat manusia, ingin mencuri kesehatan, mencuri kekuatan Anda, mencuri segala-galanya, keluarga. Itu tugasnya setan. Dia ingin menghancurkan makhluk ciptaan Tuhan yang paling luhur dan agung, yaitu manusia dan binatang. Dia ingin menunjukkan pemberontakan, perlawanannya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala isinya, dengan cara menghancurkan ciptaannya lewat perang, lewat sakit sampar. Tetapi Tuhan itu pelindung kita. Amin.